Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Gimana Sam kabarnya? Senang banget Sekar menyapa dari Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, selamat pagi Sekar. Selamat pagi. Mau menyapa juga para PMI, Mbak-mbak PMI, kemudian juga masyarakat Indonesia. Gimana nih puasanya di Hong Kong? Masih tetap semangat nggak nih? Masih lancar. Tapi dingin nggak sih di sana? Di sini tuh anget-anget lah, nggak Anget panas, ya? tapi nggak ini, tapi ada panas dingin gitu. Oh, Masih kalau panas dingin. Kalau puasa tuh enaknya agak adem gitu ya, karena Betul. kan pas kayaknya. Kalau di sini kok panas ya Sam ya, jadi tuh jam 2 siang gitu kan, aduh panas banget gitu, masih lama kayaknya nih jam 6-nya gitu deh, saking panasnya sih, cukup panas juga di sini. Dahak ini. Tapi aneh, nanti tiba-tiba sorenya hujan lebat banget gitu, cuacanya kayak gitu sih. Iya, ya tapi mendingan lah ada hujannya ya, jadi nggak terlalu gimana ya, kayaknya gitu. Hujannya Apaan banyak gitu ya. banget Sam, hujannya banyak banget. Sampai minggu lalu kan hujannya itu sampai menyebabkan banjir di daerah Jabodetabek. Tapi ya semoga Iya, saya lihat tuh iya ya. mobil-mobil pada kelelep tuh. Oh ya, ngilu ya rasanya ya. Ya semoga sudah mendapatkan kenyamanannya kembali, sudah stabil kembali bagi masyarakat Indonesia yang kemarin terlanda banjir. Dan kalau di Hong Kong ini lagi enak-enaknya ya suasananya ya untuk melihat kembang-kembang ini atau kita nih bunga-bunga. udah ada flower show ya. Hong Kong Flower Show 2025. Wah, Itu berjalan kemarin sih ya 14 sampai 23. 14 Ya, sampai 23. puncaknya untuk komunitas Indonesia adalah tanggal 23 karena ada pertunjukan. Ya. Kalau nggak salah 23 hari Minggu ya. Iya, hari ini ya. Puncak pertunjukan di Victoria Park ya. Tahun ini temanya A Blaze with Glory. Ya, jadi itu mungkin sama ya seperti setiap tahun sebelumnya ya nggak, bahwa Indonesia juga ada pavilionnya. Ada pavilionnya. Betul. Dan Atau tahun biasanya ini- gede-gedean ya Sam ya? betul. Bagus-bagus kembangnya. Wah. Ya nggak? Namanya flower show ya nggak? Waduh, itu diimpor dari luar negeri itu semua kembangnya. Cantik banget ya. Dan nggak boleh dipetik ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau buat foto boleh. Petiknya pakai kamera. Pakai kamera ya. Tapi memang Indonesia sendiri pavilionnya kan selalu mengangkat tema-tema tradisi. Misalkan kayak beberapa tahun lalu tuh Rumah Limas ya. Itu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya lupa. Jadi Rumah Limasnya dihias-hias gitu ya, sama bunga-bunga, kayaknya beberapa tahun lalu deh. Nah itu kan sangat meriah dan indah sekali ya. Semoga tahun ini juga nggak kalah meriahnya ya Sam ya. Betul. Dan sebelum-sebelumnya juga Indonesia pernah menang ya, pernah jadi juara. Kita lihat tahun ini ya bagaimana hasilnya nanti. Datang dong Sam ya. Ya, nanti datang pasti pertunjukan. Tahun lalu kalau nggak salah Pak Dubes Jauhari pernah datang. Wah. Ya, meriahkan flower show Datang jauh-jauh ya untuk ikut di hari hadir. terakhirnya. Datang jauh-jauh dari Beijing. Iya. Ya. Terus Nanti ada teman-teman semua bisa. Arya Jackson Oh juga iya, yang akan pernah ada jadi narasumber tampilan, kita ya beberapa minggu lalu tampil nari ya. Beliau akan tampil di flower show tahun 2025 ya. Oke. 14 sampai 23 ya. Ini event yang ditunggu-tunggu. Masih keburu. Masih ada seminggu lagi. Jangan sampai nggak datang. Iya. Ambil foto sebanyak-banyaknya ya Sam ya. Kita mau lihat yang ada di sini. Atau nanti boleh ada videonya kali ya. Biasanya disiapin videonya ya.
Betul, kayak tahun lalu gitu. Iya. Oke, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang bisa memberikan informasi mengenai pemberdayaan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa yang sudah dan akan dilakukan. Karena kalau berbicara mengenai pemberdayaan, cocoknya memang bertanya dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan kita nanti mau ngobrol bersama dengan Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif, Bapak Sukarman. Tetap bersama kami di Halo Jakarta. Seru Halo pasti Hongkong. nih ya. Seru, pasti nggak mau udahan nih, pasti ngobrolnya panjang-panjang nih ya. Tetap bersama kami. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, melagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Lihat fajar merona, memandangi kita, seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa tanpa ada rahasia. Dan kita melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, melagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Setapak di taman. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Baik, Sam, di Jakarta sudah ada saya dan juga Pak Sukarman selaku Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Sukarman, apa kabar? Baik, Mbak Sekar, terima kasih sudah diundang untuk acara ini, luar biasa. Terima kasih Pak. Ini sebagai informasi ya Pak ya, dan Sam, ini kita baru ulang tahun yang ke-1 tahun nih Pak, Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Oh iya, congratulations. Terima kasih. Iya, dan Pak Sukarman, ini sebetulnya program pemberdayaan yang telah dan sedang dijalankan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk para pekerja migran atau PMI. Itu apa Pak? Khususnya yang di Hong Kong nih, harus tahu nih dan jangan sampai ketinggalan. Apa itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Sekar, Pak Sam di Hong Kong ya. Jadi untuk pemberdayaan ini ya itu meliputi pemberdayaan sosial dan ekonomi ya. Yang disasar adalah warga PMI sendiri yang kerja di luar negeri dan juga keluarganya di Indonesia serta para purna PMI. Purna PMI adalah mereka yang sudah selesai masa kontrak kerjanya kemudian balik ke Indonesia. Nah, untuk Hong Kong sendiri mungkin sebelum masuk ke pemberdayaan sedikit memberikan data-data ya. Jadi berdasarkan informasi di Hong Kong sekarang jumlah PMI kita itu sekitar 156.000 ya.
Untuk tahun 2023 kemarin itu pengiriman 65.000. Kemudian di 2024 itu tidak jauh banyak juga ya, tidak sekitar 130-an lah ribu ya. Jadi total sekarang 156.000. Nah itu didominasi oleh sektor informal, domestic worker. Jadi 99% dari pekerja PMI di Hong Kong itu adalah sektor domestik, gitu. Dan itu gendernya adalah perempuan. Nah mereka kerja dari Senin sampai hari Sabtu, kemudian hari Minggu rata-rata ada waktu untuk libur, ya gitu ya. Nah memang karakteristik PMI yang domestic worker ini agak susah. Karena apa? Karena mereka kan harus in touch ya dengan majikannya, ya, dengan end usernya seperti itu. Jadi, tapi saya lihat Hong Kong termasuk para PMI kita banyak yang kreatif dan inovatif. Ya. Jadi pemberdayaannya dari sisi ekonomi kita sudah sejak zaman BNP 2TKI, BP 2MI sampai sekarang menjadi kementerian, itu sudah melakukan berbagai macam aktivitas ya. Yang pertama adalah edukasi keuangan, ya, literasi keuangan, bagaimana memanfaatkan hasil kerja itu supaya tidak hanya konsumtif tapi bisa diberdayakan ke sektor produktif, gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ada pendampingan kewirausahaan. Jadi kami melihat sebagian dari PMI ini juga punya passion ya di bidang usaha yang itu menjadi second income ya. Mereka menjahit, kemudian juga melakukan, bahkan ada yang komputer dan juga ada yang handicraft dan juga untuk memperdalam di bidang bahasa seperti itu. Jadi secara umum seperti itu Mbak Sekar. Saya ada yang mau disampaikan? Pak, saya mau tanya ini kan pemberdayaan ya. Bagaimana kepemerintahan ini memperdayakan? Jadi apa dibentuk itu karena PMI yang namanya PMI kan bisa dari seluruh negara Pak ya. Itu Bapak bagaimana mengaturnya itu? Mengorganisasi dan memperdayakan merekanya bagaimana itu Pak? Iya, jadi kita punya tagline ini Mbak Sekar, Pak Sam, jadi pergi migran pulang juragan. Ya, pergi migran pulang juragan, Iya, pergi migran pulang juragan. Amin. Jadi kita dorong pada PMI ini setelah mereka kerja di luar negeri, ketika pulang ke Indonesia menjadi purna PMI itu mereka bisa menjadi juragan, berwirausaha, menjadi pengusaha lokal, bahkan bisa naik kelas menjadi pengusaha nasional, yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru, gitu ya, di daerah-daerahnya seperti itu. Jadi ini memang perlu sinergitas ya, perlu sinergitas untuk pemberdayaan. Nah, jadi supaya mereka ketika sudah pulang ke Indonesia itu tidak balik lagi kerja lagi di luar negeri, gitu kan. Nah selama ini memang kita lihat banyak PMI yang mereka berhasil bekerja mendapatkan uang tabungan, tapi bagaimana melakukan pemberdayaan keuangannya itu relatif sulit gitu, sehingga akhirnya habis untuk konsumtif dan kemudian akhirnya berangkat lagi kerja ke luar negeri gitu ya. Nah ini yang kita tidak inginkan. Jadi harapannya adalah ada terwujud kemandirian ekonomi, ya, kemandirian ekonomi dan sosial bagi purna PMI. Nah, untuk mewujudkan ini kita sudah melakukan berbagai macam program yang kita siapkan ya. Yang pertama adalah terkait dengan pelatihan kewirausahaan ya. Kemarin kita data itu purna PMI itu ada 521 usaha ya. Tapi ini belum mengcover semua wilayah ya. Kemudian kita ada pendampingan, inkubasi usaha supaya usahanya itu naik kelas ya, dari level super mikro menjadi mikro menjadi kecil kemudian menjadi menengah dan sebagainya seperti itu. Jadi ada
naik tingkat, naik level gitu. Nah, kemudian juga kita ada inkubasi bisnis, kemudian pendampingan inkubasi bisnis agar mereka itu bisa meningkatkan produktivitas, kemudian pemasaran, teknik produktif, kemudian juga termasuk peningkatan modalitas pembiayaan seperti itu. Jadi, nah kita juga ada arahkan nanti ada pelatihan digitalisasi ya, usaha ya. Karena sekarang udah era industri 4.0 ini kan, gitu. Jadi ada digitalisasi. Jadi teman-teman dari PMI di luar negeri maupun yang sudah purna itu supaya bisa melek usaha dengan digitalisasi usaha seperti itu. Dan terus kemudian kita juga akan membangun sinergitas dengan Bapak angkat, Bapak asuh gitu ya. Kemarin kita sudah melakukan clustering untuk usaha para purna PMI dan mereka sudah ada yang omsetnya sampai per bulan itu miliaran, ada gitu. Dan mereka dengan senang hati akan menjadi Bapak angkat untuk para juniornya, para purna PMI maupun para PMI yang masih kerja di luar negeri. Nah itu, jadi semua sinergitas ini kita harapkan ke depan bisa berjalan dengan baik. Itu saya kira Pak Sam, terima kasih. Oh, oke. Tapi Bapak angkat Bapak asuhnya itu harus ex-PMI ya Pak ya? Mantan Ya, PMI Pak ya? Harus mantan jadi ya? kita dari dari PMI untuk PMI. Oh. Ya. Dari PMI untuk purna PMI untuk keluarganya. Jadi kita membangun jejaring ya, jejaring seperti itu. Padahal saya baru mau mengajukan satu nama Bapak angkat nih Pak. Ibu angkat kali. Sam ini soalnya Mae. karena Sam ini juga di Hong Kong juga dianggap bapaknya para PMI nih Pak. Jadi saya mau mengajukan satu nama nih Pak. Iya. Kalau Mbak Sari kelihatannya sudah nggak perlu Bapak angkat ini ya. Enggak, saya selalu menuntun mereka, Pak. Oh gitu, iya. Sip. Ya. Tapi Pak untuk pelatihannya apakah dilakukan ketika mereka masih di sana di negara tempat bekerja atau ketika setelahnya atau dua-duanya? Nah, sebelum dijawab, saya juga mau tanya, Pak, itu ditambahin dari pertanyaan Mbak Sekar, itu apakah akan diadakan karena hanya di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung? Kalau pedesa-pedesa itu bagaimana untuk mereka menjangkaunya? Iya. Silakan Pak. Jadi gini, Pak Sekar, Pak Sam, jadi rencananya untuk pelatihan ini di Indonesia dan di luar negeri. Nah, di luar negeri nanti bisa lewat luring, daring, ya. Kita kerjasama dengan stakeholder terkait. Seperti misalkan di Hong Kong kan sudah ada ini cabang BNI ya. Cabang BNI, ada cabang Mandiri ya. Di Mandiri sendiri ada program namanya Mandiri Sahabatku ya. Betul. Ya, dan itu juga mereka menyusun program-program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha dan sebagainya ya. Dan kita ini bersinergi, bekerja sama dengan para stakeholder terkait ya, di lembaga keuangan, kemudian juga komunitas termasuk juga organisasi massa yang ada punya cabang di luar negeri ya. Kalau di Hong Kong juga ada. Di Hong Kong itu komunitasnya sudah, kalau nggak salah ada sudah ratusan, bahkan 200 komunitas itu luar biasa. Betul. Hong Kong itu memang luar biasa dan itu mereka sangat aktif. Jadi mungkin untuk dari kejenuhan kerja sebagai domestic worker itu mereka butuh pelampiasan gitu. Dan itu pelampiasannya yang produktif gitu ya, bukan yang konsumtif gitu. Dan ini orang Indonesia memang begitu ya, luar biasa. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Pak Sam, jadi memang nanti kita akan ada pilot project Pak, jadi terkait dengan ini di kota-kota, termasuk juga nanti di kantong-kantong supply di desa-desa seperti itu. Nah tadi saya sudah sedikit ngobrol tentang rencana pembentukan desa migran mas ya. Desa migran mas ini akan menjadi salah satu jargon kementerian, di mana di daerah-daerah kantong CPMI
di pedesaan itu kita akan bentuk desa migran emas. Emas itu adalah edukatif, maju, aman dan sejahtera. Seperti itu ya. Ada Ini kepanjangannya. mendahului dari nanti mungkin perlu interview terkhusus ini terkait dengan desa migran emas ini. Tentu. Ya. Ya, seperti itu Pak Pak Sukarman, yang Ya. paling penting bagi saya rasa adalah bagaimana merubah mereka punya pikiran. Mindset Ya. ya. Mereka banyak benar apa yang dikatakan Pak Sukarman itu benar semuanya, bahwa Mandiri, BNI, KJRI, organisasi semua ada kayak pembinaan ya. Tapi mereka semuanya selalu belajar tapi tidak pernah dipraktekkan. Ya, Tidak pernah dipraktekkan, dan karena mereka kesenangan sangat nyaman di Hong Kong, Pak. Nah, itu mereka susah sekali untuk melangkah untuk pulang ke Indonesia, mempraktekkan apa yang mereka sudah belajar bertahun-tahun, Pak. Ya, Nah, itu saya rasa lebih bagaimana cara mengajak mereka pulang ke Indonesia. Ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 15 tahun, itu nggak pulang-pulang, belajar aja sampai tua, belajar terus. Ya, memang Hong Kong ini punya karakteristik yang agak khusus ya. Sebenarnya agak mirip juga dengan Taiwan, dengan Singapura ya. Jadi banyak domestic worker, terus memang betul, setuju Pak. Jadi memang kita harus diawali dengan merubah mindset ya. Bagaimana merubah paradigma yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Bagaimana kita kita sebenarnya punya potensi-potensi passion yang belum tersalurkan. Nah, jadi kadang teman-teman PM ini karena mungkin sudah jadi rutinitas kerja di sektor informal, jadi mereka bergantung di situ gitu. Padahal sebenarnya mereka itu punya potensi-potensi individu, passion tertentu yang mungkin kalau dilatih, dikembangkan, ya, diinkubasi itu akan bisa menjadi modalitas untuk ke depan, termasuk ketika nanti pulang ke Indonesia, gitu. Jadi harapannya adalah mereka kita berikan tadi ya pelatihan, pendampingan, coaching, ya kan. Membuka wawasan usaha baru, ya kan. Nah, kemudian kemudian bisa balik ke Indonesia dan itu kemudian mereka bisa mandiri secara ekonomi, gitu ya. Memang ini butuh kerjasama semua pihak ya, termasuk dari KJRI ya. Tadi kemarin saya sudah komunikasi dengan Mbak Tantri atas tenaga kerja, jadi intinya KJRI juga sangat support ya terkait dengan program ini ya, dan juga sudah melibatkan komunitas dan juga beberapa stakeholder terkait. Dan mungkin nanti juga dari Hong Kong juga mungkin bisa ya, mempublikasikan ini ya terkait dengan itu. Siap. Pak, memang ini kita kayaknya nggak cukup satu episode ya Sam ya. Kita masih butuh, karena dari tadi tuh kita masih banyak pertanyaan ya. Karena berbicara mengenai PMI, Halo Jakarta, Halo Hong Kong, pas banget kalau kita nanyanya sama Pak Sukarman dan juga dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tapi tadi Pak Sukarman juga udah janji ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Sukarman ya. Oh siap, insya Allah. Nanti keep touching ya Mbak ya. Jadi ini masih baru prolog sebenarnya juga ya. Belum saya buka semua kartu nih. Wah. ini baru pinggirnya aja nih, belum ke dalamnya ya. Baru pemanasan. Baru di spillnya tadi dikit ya, baru Desa Migran Mas, masih ada yang lain-lainnya. Kalau penasaran nanti bisa dengarkan lagi di episode lainnya di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tapi Pak Sukarman, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih Mbak Sekar, sama-sama ya Pak Sam, makasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Tadi Pak Sukarman udah janji ya, kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program-program yang sudah atau akan dilakukan pemerintah untuk memberdayakan para PMI. Jadi jangan sampai kelewatan. Perlu, ya nggak? Sangat perlu, sangat penting itu. Ya nggak? Teman-teman semua harus bergerak, angkat kakinya pulang ke Indonesia, ya nggak? Tapi benar sih sama yang Sam bilang ya, mindset itu memang paling penting untuk dirubah. Sangat tuh kaki mereka tuh sangat berat diangkat. Pantesan aja Sam selalu kalau nanya kapan pulangnya gitu. Tapi gimana ya, seru kali jadi memang. Jadi juragan kan harus bilang pergi PMI jadi pulang harus jadi juragan. Pulang jadi juragan. Pada tawaran jadi juragan nih, ya kesempatan baik ya. Iya, siapa tahu nanti bisa ngalahin Sam ya sebagai juragannya. Harus coba targetnya. Aduh, lumayan ya targetnya ya. Iya. Oke, masih ada cerita dari Hong Kong? Ada cerita apa ini Sam? Ya sedikit mengenai trailing lagi hiking. Teman-teman semua banyak yang senang hiking atau turis-turis dari Indonesia. Ada teman saya tuh dari Singapura hanya ke Hong Kong hanya untuk hiking. Tapi memang bagus sih pemandangannya Sam ya. Jadi dapat gunungnya, dapat alamnya, tapi dapat kotanya juga gitu. Itu yang agak jarang sih kalau di Indonesia ya. Backgroundnya jarang itu. Ya itu rekomendasi Hong Kong Best Hong Kong Spring Hiking Trail ya. Rekomendasi ya minggu ini adalah Dragon's Back. Jadi punggung liong ya. Dragon naga. Punggung naga. Punggung naga trails ya. Karena hiking trails. mirip punggung naga ya. Aduh nanjak itu sih Sam. Kalau kayak punggung naga. Ya, aduh saya camping aja nih kayaknya. Oke, dari ini apa komentar-komentar di acara kita ada komen? Ada, tapi sebelumnya yang mau ikutan hiking nggak apa-apa kok, walaupun kayak punggung naga kalau memang sudah biasa hiking ya nggak akan jadi masalah ya. Jadi langsung aja kalau yang mau hiking di punggung naga di Hong Kong boleh banget, udah direkomendasiin sama RTHK dan juga Sam ya. Mungkin nanti Sam juga mau menemani untuk hiking. Tapi saya mau menyapa untuk mendengar yang sudah komen. Ini ada Ana Karunia 3694. Selamat untuk Halo Jakarta, Hello Hong Kong, episode 52, setahun mengudara, all the best for what's coming next. Wah, terima kasih. Ibu Ana, terima kasih. Oh ya, saya juga kaget loh ini. Ibu Ana Karunia ini. Terima kasih. Ini berarti dengerinnya udah lama kali ya. Tapi saya minta tolong dong pada teman-teman semua untuk di-share. Iya. Ya, nggak di-share ke teman-teman lainnya. Betul. Semoga berguna dan bermanfaat. Iya. Ya. Kemudian ada juga dari Putri Purnama 6352, selalu suka katanya. Halo Putri, terima kasih. Kemudian ada juga yang komen ini, Hai Sam, Hai Sekar. Senang masih bisa menonton kalian, sukses terus. Iya dong, harus nonton terus ya. Sukses juga untuk kamu Anda yang sudah mengirimkan komen-komennya di akun YouTube-nya. Sam, ada juga lagi yang mau disampaikan? Enggak, itu aja dari saya. Dan selalu kalau yang hiking, stay safe ya, hati-hati ya, selalu komunikasi dengan teman kamu kemana. Ya, nggak supaya bisa gampang dan mudah di tracking. Betul. Jadi yang mau hiking boleh banget hiking, tapi yang paling penting adalah keamanannya ya. Betul. Oke, sudah selesai juga ternyata perjumpaan kita. Semoga masih cepet bisa. Sekali. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Sam ya. Puasanya berjalan terus ya, lancar. Jangan pantang mundur ya. Iya, karena 2 minggu lagi sudah mau puasa, mau lebaran nih ya. Udah mulai ini nih, belanja baju lebaran barangkali ya. Atau ada yang malah booking pesawat ke Hong Kong nih karena mau merayakan lebarannya di Hong Kong. Liburannya panjang loh. Iya, karena liburannya panjang banget Sam. Gitu ya. Panjang berapa hari? Ada deh 2 minggu ya. Wow. Kalau anak sekolah sih. Wow. Luar biasa kan? Baik, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.